Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu di Surabaya atau di manapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fadlul Islam, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada bab yang belum kita selesaikan, yaitu bab tentang tafsir al-Islam. Bab tentang tafsir al-Islam, yaitu apa sih hakikat daripada Islam. Sebelum saya membacakan hadis selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang penggunaan kata Islam dalam syariat, ya, atau makna kata al-Islam dalam nas-nas, ya, dalam nas-nas atau dalil-dalil atau nas-nas. Islam terkadang maknanya adalah Islam, maknanya adalah sama dengan ad-din. Islam yaitu agama, agama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Allah berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Ya. Maka di sini Islam maknanya adalah ad-din, adalah agama itu sendiri. Ya, agama seperti pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, "Wa madinuk?" Ya. Wa madinuk, seperti pertanyaan malaikat, ya. Wa madinuk, apa agamamu? Ketika ditanya kepada orang dalam kubur, maka jawabannya al-Islam. Apa agamamu? Jawabannya adalah Islam, ya. Ini jadi Islam terkadang maknanya agama, ya. Terkadang Islam maknanya adalah Islam, ya. Islam sama dengan adalah amalan-amalan zahir. Amalan-amalan zahir. Ya, kapan? Maknanya demikian jika hal ini jika Islam disebutkan bersama dengan iman. Islam disebutkan atau datang dalam nas disebutkan bersama dengan iman. Bersama dengan iman. Artinya kalau ada Islam ada iman, maka Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin, ya. Maka ketika ada Islam, kemudian ada al-iman, disebutkan dalam satu nas, Islam adalah amalan zahir, yaitu amalan lahiriah, kemudian iman adalah amal batin, ya. Contoh dalam hal ini adalah hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis yang masyhur, hadis pertama dalam Sahih Muslim atau hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ini contoh hadis Jibril. Hadis Jibril. Maka Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Akhbirni anil Islam." Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Rukun Islam pertama. Kemudian engkau mendirikan salat, ya. Tuqimus salat, kemudian tu'tiyaz zakat, engkau bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji jika kau mampu. Di sini Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menjelaskan tentang rukun Islam. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya lagi oleh Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Kata Nabi SAW, wal iman
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman dengan rukun iman yang semuanya terkait dengan amalan batin. Iman kepada Allah masalah batin, iman kepada malaikat masalah batin yang tersembunyi dalam dada, iman kepada kitab-kitab, kepada hari akhirat. Nah, ketika iman, Islam dan iman disebutkan dalam satu nas, maka iman adalah Islam, iman adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua ya. Yang ketiga, Islam sama dengan al-iman. Islam terkadang maknanya al-iman. Islam ya iman, iman ya Islam. Ya. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Ya. Kapan jika hanya disebutkan salah satunya? Disebutkan salah satunya. Tidak disebutkan dua-duanya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh banyak muhaqqiqin, para peneliti dari kalangan para ulama. Islam kalau disebutkan sendiri, ya dia iman, ya dia Islam. Iman juga kalau disebutkan sendiri, ya Islam, ya iman. Tidak ada bedanya. Islam sama dengan iman. Tapi kalau digandingkan, maka masing-masing punya makna. Islam makna yang amalan zahir, iman makna yang batin. Contoh dalam hal ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah, a'laha kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq." Hadis Abu Hurairah ya. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Kata Nabi SAW, iman itu adalah 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini iman yang cabang yang paling tinggi, la ilallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adza anit thariq. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Perhatikan di sini Rasulullah mengatakan iman adalah. Namun dalam hal ini Rasulullah mentafsirkan iman dengan amalan batin dan amalan zahir dan amalan lisan. Semuanya ditafsirkan iman. Sehingga iman di sini karena tidak disebutkan Islam, ya iman, ya Islam, Islam, ya iman. Perhatikan di sini, lihat di sini, iman yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Ini amalan zahir ya. La ilaha illallah tentunya ada batinnya juga. Kemudian yang kedua, imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan, ini amalan zahir. Seorang berdiri lihat suatu gangguan dia pindahkan. Ini amalan zahir. Kemudian al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu masalah amalan hati yang juga terkadang terekspresikan dengan amalan zahir. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak mendefinisikan iman dengan amalan batin saja. Tetapi Rasulullah mendefinisikan iman, amalan batin dan juga amalan zahir. Berarti iman di sini adalah juga sama dengan Islam. Iman sama Islam. Jadi ini maksud saya, terkadang Islam maknanya agama, terkadang Islam artinya adalah amalan zahir. Kapan amalan zahir? Jika digandingkan dengan amalan dengan iman ya. Kemudian terkadang Islam sama dengan iman. Ini logika sederhana, mungkin biar menambah pemahaman. Logika hal ini ya. Logikanya yang sebenarnya dalam syariat ada seperti miskin dan fakir. Demikian juga misalnya albir dan takwa. Ini contoh. Contoh kita bicara miskin dan fakir. Miskin dan fakir ini sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan miskin saja, miskin ya fakir, atau disebut fakir saja, miskin sama dengan fakir, fakir dengan sama dengan miskin.
Tetapi ketika digabungkan, maka miskin punya definisi sendiri, fakir punya definisi sendiri. Contohnya dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum," dan seterusnya. Kata Allah, sungguhnya zakat itu dibayarkan kepada fakir dan miskin. Nah, apa bedanya fakir dan miskin? Perhatikan di sini tergabung antara lafal fakir dan miskin. Para ulama mendefinisikan fakir adalah orang yang pemasukannya tidak sampai dari setengah kebutuhannya. Artinya apa? Dia butuh misalnya 4 juta dalam kehidupan sehari-hari. Dia tinggal di ibu kota di Jakarta. Kemudian kebutuhannya 4 juta, ternyata penghasilan cuma 1 juta. Karena penghasilan cuma 1 juta, kurang dari 50% kebutuhannya 4 juta. Ternyata penghasilan 1 juta, orang ini disebut fakir. Miskin masih lebih baik. Miskin adalah orang yang penghasilannya 50% atau lebih daripada kebutuhannya. Contoh miskin, kebutuhan dia 4 juta, gajinya 3 juta. Ini miskin. Dua-duanya berhak mendapat zakat, tapi fakir lebih parah daripada miskin. Kenapa? Karena fakir penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya, kurang dari 50% kebutuhannya. Kebutuhan 4 juta, punya gaji cuma 1 juta, ini fakir. Kalau miskin, penghasilannya lebih dari 50% kebutuhannya. Yaitu misalnya kebutuhannya 4 juta, gajinya 3 juta. Tetapi ini ketika digabungkan fakir sendiri, miskin sendiri. Tapi ketika dipisahkan cuma sebut fakir saja, kalau fakir saja ya miskin sama, nggak ada bedanya. Kalau disebut si miskin ya fakir, nggak ada bedanya. Inilah contoh dua kalimat atau dua kata yang jika disebutkan bergandengan maka masing-masing punya makna. Tapi kalau dipisahkan maka yang satu tidak sama dengan yang lain. Contoh lagi misalnya albirru wa taqwa. Allah berfirman albirru wa taqwa. Kalau digandengkan albir punya makna sendiri, at-taqwa punya makna sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, ketika albir digabung dengan takwa, maka albir punya makna sendiri, yaitu adalah melakukan kebajikan, melakukan amal soleh. At-taqwa maknanya meninggalkan maksiat. Albir dan takwa kalau digabungkan, maka maknanya masing-masing sendiri. Albir maknanya melakukan amal soleh, at-taqwa maknanya meninggalkan maksiat. Ya, seperti dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Yaitu tolong menolong dalam melakukan amal soleh dan tolong menolong dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau dipisahkan hanya sebut at-taqwa sendiri, ya takwa mencakup albir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya apa? Meninggalkan maksiat dan menjalankan kebajikan. Ketika takwa disebut sendiri, ya dia sama dengan albir, dia mencakup albir. Demikian juga albir ketika disebut sendiri, misalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra ya man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sungguhnya kebajikan yang sungguhnya adalah beriman kepada Allah dan malaikat dan seterusnya. Ketika albir disebutkan sendiri, maka dia mencakup ketakwaan dan mencakup juga kebajikan. Ini contoh, begitu pula dengan Islam dan iman. Islam dan iman. Kalau disebutkan salah satunya, ya Islam, ya iman, iman, ya Islam. Kalau digabungkan dua-duanya, Islam terkait dengan amalan zahir, iman terkait dengan amalan batin. Ini makna Islam secara umum, terkadang dalam 3 penggunaan. Ya. Terkadang Islam maknanya agama, sebagaimana kita jelaskan penggunaan pertama. Penggunaan kedua Islam, amalan zahir. Penggunaan ketiga, Islam sama dengan iman. Ya. Baik. Win, dia. Setelah kita membahas ini, kita akan masuk pada dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang tafsir Islam, beliau telah menjelaskan di awal dengan menyebutkan dalil Umar bin Khattab. Al-Islam, ya, sini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-7, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni anil Islam," kabarkanlah kepada tentang Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan amalan zahir. Baik, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, "Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, Nabi SAW bersabda, "Al-Muslim man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadihi, min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, muslim yang sejati adalah yang orang lain, kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya, bahasa kita, muslim sejati, muslim yang sesungguhnya. Siapakah muslim yang sesungguhnya? Adalah yang kaum muslimin, orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lisan dan tangannya. Perhatikan di sini, sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, beliau menjelaskan rukun Islam. Pada pertemuan sebelumnya, perhatikan, pertemuan sebelumnya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa-akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepada tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan 5 perkara. Islam itu rukun Islam. Ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW dalam konteks hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Muslim. Muslim itu orang Islam. Siapa Muslim yang sungguhnya? Muslim yang sungguhnya adalah orang lain, kaum muslim lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, ini faedah dari hadis ini, faedah, perhatikan. Yang pertama, faedah yang pertama, bahwasanya Islam tidak hanya dibatasi oleh rukun Islam. Oleh rukun Islam. Ternyata Islam itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Islam itu bangunan Islam. Islam itu ada rukunnya. Perhatikan, Islam itu ada rukunnya, rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya apa? Yang 5 rukun tadi ya. 5 rukun Islam, 5 rukun. Kemudian juga ada kewajiban-kewajiban. Namun dia tidak sampai pada derajat rukun. Kemudian yang ketiga ada mustahabnya, sunnah-sunnahnya. Nah, orang yang sudah mendatangkan rukun Islam, maka dia sudah mendatangkan pondasi Islam yang kuat. Tetapi apakah sudah selesai? Kalau dia sudah rukun Islam sudah selesai? Cuma tidak. Dia masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Ini kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban ini penyempurna bangunan Islam yang wajib. Ini 5 rukun adalah 5 pondasi bangunan Islamnya. Bangunan Islamnya. Adapun kewajiban-kewajiban ini penyempurna. Penyempurna. Dia bukan rukun, dia bukan pondasi, tapi dia penyempurna. Penyempurna bangunan Islam, tapi wajib. Islam, tapi penyempurna ini wajib. Penyempurna ini wajib. Artinya apa? Kalau tidak ada penyempurna ini, meskipun sudah ada pondasinya, tapi bangunannya tidak sempurna dan orang tersebut masih terjerumus dalam dosa karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Adapun sunnah-sunnah, ya ini adalah penyempurna bangunan ya yang sunnah, tidak wajib, mustahab. Tidak wajib. Kalau saya boleh menganalogikan seperti begini. Kita punya rumah, ini faedah pertama ya. Di sana kita punya rumah itu terdiri atas 5 pondasi ya. Di sini ada pondasi pertama ya. Kemudian nanti ada pondasi kedua ya. Misalnya, kemudian pondasi ketiga, pondasi keempat ya. Pondasi kelima ya. 5 pondasi atau gampangannya kita bikin gitu lah. Ya, 1, 2 ya. Kemudian 3 ya.
4. Kemudian di tengahnya ada pondasi yang tinggi ya. Misalnya adalah rumah kita ya. Ya. Jadi ternyata rumah kita ya ada 5 pondasi. Perhatikan sini. Ini pondasi pertama, pondasi kedua, pondasi ketiga, pondasi keempat, sama pondasi kelima yang utama. Tiangnya utama. Nah, kita sekarang punya pondasi, 5 pondasi, ibarat dengan rukun Islam. Nah, sebentar. Belum. Perhatikan, ini ibarat saja ilustrasi untuk memudahkan. 5 pondasi, seandainya kita punya rumah, kita punya 5 pondasi. Rumah ini, dia bukan cuma pondasi saja, dia butuh perkara yang wajib agar dikatakan rumah. Misalnya atap. Atap ini, dia bukan rukun, tetapi dia wajib agar rumah kita dikatakan rumah. Kalau tidak punya rumah, bilang rumahnya belum sempurna. Dan dia juga butuh suatu yang lain untuk membaguskan rumah tersebut, misalnya pagarnya, halamannya, itu kita boleh ibaratkan dengan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah. Jadi Islam itu ternyata ada rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, dan ada sunnah-sunnahnya. Seorang berusaha membangun bangunan Islam dengan semakin indah. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan Islam Muslim yang sejati itu adalah Muslim yang orang lain, kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Agar seorang muslim tahu bahwasanya namanya Islam itu bukan cuma rukun Islam saja, ada perkara-perkara kewajiban yang harus dia kerjakan, di antaranya jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Bahwasanya Islam tidak terbatas pada rukun saja, tapi ada kewajiban-kewajiban dan ada penyempurna-penyempurna yang harus dia kerjakan agar bangunan Islamnya sangat indah. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan Islam dengan bangunan. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Bunyal Islam ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Artinya Rasulullah SAW mengibaratkan Islam dengan rumah. Masing-masing kita punya rumah Islam. Tapi rumah kita beda-beda. Mungkin kita sama-sama punya pondasi. Pondasi kita pun beda-beda. Ada pondasinya kuat, ada pondasinya lemah. Tapi kita sama-sama punya pondasi. Disebut rukun Islam. Rumah punya pondasi. Nah, kita perlu yang wajib-wajib. Misalnya atapnya, dindingnya. Ini wajib. Dan kita butuh yang sunnah-sunnah agar jadi indah rumah kita dengan pagarnya, halamannya, mungkin tumbuh-tumbuhannya. Nah, inilah ibarat Islam. Jadi jangan disangka bahwasanya rukun yang wajib Islam itu cuma rukun Islam saja. Enggak, rukun Islam memang paling top, paling utama. Kalau rukun tidak ada maka rumah tersebut amblas. Tetapi masih ada hal-hal lain terkait dengan Islam. Inilah gambaran sederhana tentang Islam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tapi ada di Android nanti kita buka halaman baru. Tunggu sini sebentar. Fondasi ya, kewajiban seperti atap dan dinding ya. Ini ilustrasi aja, ilustrasi. Kemudian sunnah-sunnah seperti misalnya pelataran, pagar ya, dan lain-lainnya. Baik, di foto ini. Tapi berikutnya faedah kedua. Kita masih faedah dari hadis tadi ya. Faedah hadis. Tadi faedah pertama sudah ya. Faedah 1 telah lalu. Faedah kedua ini disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah taala. Faedah kedua tentang hadis ini bahwasanya kenapa disebut tentang kenapa Nabi menekankan sallallahu alaihi wasallam menekankan pada tidak mengganggu orang lain.
Kenapa? Karena hal ini adalah perkara yang sulit untuk dikerjakan ini. Sulit ada orang yang hidup tanpa mengganggu orang. Tadi dia ganggu orang sekitar yang sulit. Makanya artinya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang muslim yang sejati yang menerapkan Islam yang sesungguhnya, artinya apa? Orang yang benar-benar menerapkan Islam sesungguhnya adalah yang tidak mengganggu orang lain. Adalah yang tidak mengganggu orang lain. Yang tidak mengganggu orang lain sama sekali. Yang sama sekali tidak mengganggu orang lain. Tidak mendolimi orang lain. Dia tidak mengganggu dengan semua gangguan seperti apa? Karena ada orang mungkin rajin sholat, mungkin rajin ibadah, rajin taklim, tapi dia ganggu orang. Ini masalah. Ini jadi masalah. Padahal muslim sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Banyak larangan dalam Al-Quran, tidak boleh menggibah, wala yaktab ba'dukum ba'dha, kemudian wala tajassasu, jangan tajassus, ya. La yaskhar qaumin qaumin, jangan mengejek satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, Allah juga mengatakan misalnya wala talmizu anfusakum wala tanabizul alqab, jangan menghina yang lain, jangan memberi gelar-gelaran yang lain, jangan mencibir yang lain. Ini semua bentuk mengganggu orang lain, ya. Rasulullah juga mengatakan al-muslim la yadhlimuhu, ya, wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu. Seorang muslim tidak boleh menzalimi yang lain, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menzaliminya. Ini semua sulit seorang muslim tidak mengganggu orang lain. Sulit, ya. Banyak orang mungkin dia rajin ibadah, tapi dia mengganggu. Terkadang orang yang dia ganggu adalah orang terdekatnya. Terkadang dia ganggu istrinya. Istrinya merasa terganggu dengan keberadaannya. Terkadang anak-anaknya terganggu dengan lisannya, dengan tangannya. Atau sebaliknya suaminya terganggu dengan lisan istrinya, ngangkat suara misalnya, bentak-bentak. Jadi orang yang bisa hidup tanpa mengganggu orang, ini orang yang Islamnya hebat, gampangannya demikian. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika mengatakan muslim yang sejati, bukan Rasulullah mengatakan muslim yang sejati, muslim yang berjihad, muslim yang haji, enggak. Tapi muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain tidak terganggu dari dia, baik lisannya maupun tangannya. Dan sulit. Ya sulit. Tapi kalau ada yang bisa begini, ini orang yang hebat. Ya. Menjadi masalah terkadang seorang muslim mengganggu orang di sekitarnya, orang terdekatnya, anaknya, istrinya, orang tuanya, kakaknya, adiknya terganggu dengan keberadaan dia. Dengan lisannya, dengan chattingannya, dengan komentarnya, dengan pelitnya terganggu. Ya. Ya. Apatah lagi orang-orang yang jauh terganggu dengan dia. Maka seorang berusaha kalau ingin menjadi muslim yang sejati, jangan ganggu orang lain. Ya. Jangan ganggu orang lain. Makanya ketika Ibnu Umar, ini sudah pernah saya sampaikan, ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang tentang ilmu, ya, baik, jelaskanlah kepadaku anil ilmi kullih, tentang seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, al ilmu katsir, ilmu itu banyak. Lakin in istata'ta, ya, antalqallah. Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah, yaitu kau meninggal bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, dalam kondisi kafal lisan, khamisal batan, ya, khafifudz dhahr, dalam kondisi kau khafifudz dhahr, itu punggungmu ringan, yaitu kau tidak menanggung kezaliman orang lain, kau tidak menzalimi orang lain. Khamisal batan, kau tidak makan harta yang haram. Kafal lisan, kau tidak mengganggu orang lain dengan lisanmu. Faf'al, maka lakukanlah. Ibnu Umar mengatakan, inilah kesimpulan ilmu. Kesimpulan ilmu itu engkau meninggal dunia, tidak mengganggu orang dengan lisanmu, tidak mengganggu orang, menzalimi orang, ya, sehingga kau menanggung beban di pundakmu, dan kau tidak makan yang haram, yaitu mengambil harta orang lain. Ya. Jadi ini kenapa faedah kedua, kenapa Rasulullah SAW menyebut ini, karena sulit menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang selamat ketika datang fitnah yang luar biasa, seperti zaman sekarang banyak fitnah. Kata Nabi SAW, ya, man ahabba an yuhzahzaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaknya dia meninggal dunia dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sikap yang dia suka disikapi pada dirinya. Kata Nabi, barang siapa ingin selamat dari surga, dari neraka jahanam, ingin masuk surga, maka dia meninggal dalam kondisi
melakukan dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat dan bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka disikapi pada dirinya. Kita suka enggak nyakiti hati orang? Kita suka enggak merendahkan? Kita suka enggak kalau kita disakiti orang lain? Kita suka enggak kalau direndahi oleh orang lain? Kita suka enggak kalau harta kita diambil oleh orang lain? Tentu kita enggak suka. Maka jangan lakukan pada orang lain. Inilah muslim yang sejati. Tapi faedah berikutnya, ini faedah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala. Faedah berikutnya ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kalau faedah yang pertama disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya. Ini faedah kedua disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam syarahnya. Kemudian yang faedah ketiga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam syarahnya bahwasanya Islam itu di sini menunjukkan Islam itu tidak terbatas pada penunaian hak Allah saja. Hak Allah semata. Tetapi Islam juga mencakup hak para hamba, hak-hak para hamba. Ya. Karena kalau kita berbicara misalnya rukun Islam terkait dengan hak Allah. Syahadatain, salat, kemudian zakat ada hak Allah dan juga hak manusia, puasa, haji. Ini rata-rata hak Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka namanya Islam cuma itu. Ternyata tidak. Islam itu juga jangan ganggu orang lain. Jangan kau ganggu orang lain. Jadi Islam itu bukan hanya terbatas pada hak Allah, hak manusia juga Islam. Banyak perkara-perkara yang merupakan dari Islam yang merupakan hak-hak sesama manusia. Bagaimana muamalah Anda dengan sesama manusia? Misalnya makanya Allah menyebut tentang hak-hak orang lain. Seperti Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi sahibil jambi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik. Hak Allah. Setelah Allah sebutkan hak yang lain, berbaktilah kepada orang tua. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kepada anak yatim, orang-orang miskin, ya. Dan orang ibnu sabil yang kehabisan bekal dan seterusnya. Jadi Allah menyebutkan juga tetangga yang baik, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Allah sebutkan bahwasanya Islam itu ternyata bukan cuma hubungan seorang dengan Allah, tapi hubungan dengan sama manusia juga itu adalah bagian dari Islam. Karena kita dapati sebagian orang, masya Allah kalau kita lihat dia hubungannya dengan Allah luar biasa. Rajin ibadah, sholat di saf pertama, baca Quran, mungkin khatam berapa kali, ya. Nah, tapi hubungannya dengan manusia kurang baik. Mungkin sama istrinya kurang baik, atau wanita ini sama suaminya kurang baik, atau sama anaknya kurang baik, orang tuanya tidak kurang baik, sama tetangganya tidak bisa berinteraksi dengan baik, sama kawannya selalu nyelekit perkataannya. Kita katakan tidak benar. Islam itu Anda memperhatikan hak Allah dan hak manusia juga harus diperhatikan. Itulah Islam yang sungguhnya. Maka ketika Rasulullah SAW menyebut tentang hadis ini, al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslim yang sungguhnya adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya, agar diketahui bahwasanya Islam itu tidak terbatas pada hak Allah saja, tapi hubungan kita dengan sama manusia juga termasuk dari Islam. Jangan sepelekan, ya. Kita dapat pahala dengan hubungan kita dengan Allah, kita juga dapat pahala dengan interaksi kita dengan sama manusia yang sering disebut dengan akhlak. Yang berikutnya faedah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala terkait dengan ini, yaitu Rasulullah mendahulukan sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lisan daripada tangan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah yang kaum muslimin yang lain tidak terganggu dari lisannya dan tangannya. Kenapa didahulukan lisan daripada tangan? Karena lisan yang lebih sering mengganggu daripada tangan. Lisan lebih bahaya. Gangguan yang dampak lisan lebih kuat daripada gangguan tangan. Orang tangan bisa mukul cuma di depannya, tapi nggak bisa mukul jauh. Lisan dia bisa menghantam orang yang jauh. Bahkan orang sudah mati mungkin masih dia jelek-jelekin dia. Orang jauh, ya makanya ketika Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, kuffa alaika hadza, wahai Mu'adz, Rasulullah pegang lidahnya, tahan lisanmu ini. Mu'adz berkata, ya Rasulullah, inna la mu'akhaduna bima natakallam bih, ya Rasulullah, apa kita akan diadab gara-gara omongan kita?
Kata Rasulullah SAW, fahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjadikan manusia banyak terjerumus dalam neraka jahanam tidak lain karena digeret di atas wajahnya, digeret di atas hidungnya, kecuali karena akibat lisan seorang. Dan termasuk lisan adalah chattingan ya. Chattingan, komentar, hati-hati. Seorang jaga diri. Kalau ingin jadi muslim sejati, komentar yang baik. Kalau kritik-kritik yang baik ya. Jaga lisan, jaga komentar, jaga chattingan. Tapi inilah terkait dengan hadis yang kedua tentang tafsir Islam. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Bahz bin Hakim, an abihi, an jaddihi, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil Islam, tentang Islam. Faqala an tuslima qalbaka lillah. Yaitu engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tuwalliya wajhaka ila Allah, dan engkau arahkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusalli as-salatal maktubah, dan hendaknya engkau salat 5 waktu. Wa tuaddi az-zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Hadis ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Di sini tafsir berikutnya, perhatikan ini tafsir berikutnya. Jadi Rasulullah SAW menafsirkan Islam dalam beberapa konteks ya. Terkadang tadi tafsir tentang rukun Islam dalam hadis Umar, Islam adalah rukun Islam. Hadis tadi sebelumnya Islam adalah tidak ganggu orang lain. Sekarang Islam tentang menggabungkan antara amal batin dan amal zahir. Perhatikan di sini. Rasulullah SAW mengatakan Islam. Apa kata Nabi SAW? Yaitu pertama, engkau menyerahkan wajahmu kepada Allah. Menyerahkan wajahmu kepada Allah. Ini adalah amal batin. Iman, ini masalah iman. Di mana hendaklah engkau menyerahkan bukan wajahmu, hatimu kepada Allah. Engkau menyerahkan hatimu kepada Allah. Mengarahkan ya. Hatimu kepada Allah. Antuslima qalbaka lillah. Engkau serahkan hatimu kepada Allah. Ini amalan batin, masalah iman. Semua tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amal batin. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan lagi yang kedua. Iman adalah antuwalliya wajhaka ila Allah. Engkau mengarahkan wajahmu kepada Allah. Wajahmu kepada Allah. Berarti kan kalau pertama tadi hatimu, masalah hati, kemudian mengarahkan wajahmu, ya. Ini adalah amalan zahir. Amalan lahiriah atau zahir untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW sebutkan lagi yang berikutnya. Islam ada dan seterusnya yang ini yang kedua, yang ketiga adalah cabang daripada ini. Itu Rasulullah sebutkan wa antusalliyal maktubah, salat 5 waktu. Kemudian bayar zakat. Ya. Dari sini tahu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna Islam, Rasulullah SAW menggabungkan antara amalan zahir dan amal batin. Ya, Nabi menggabungkan sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara amal zahir dan batin ya. Kalau kita melihat ini, berarti kita tahu Islam di sini adalah penggunaan makna yang kedua atau ketiga. Jadi, penggunaan makna yang ketiga. Ketika Islam penggunaan maknanya ada 3. Pertama bermakna agama, yang kedua bermakna amalan zahir, yang ketiga bermakna sama dengan iman, yaitu zahir bergabung antara zahir dan batin. Sehingga Islam ini bisa maknanya adalah agama, bisa maknanya adalah Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Karena di sini Islam disebutkan secara tersendirian. Lalu disebutkan tadi kalau Islam disebut sendirian ya Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Seperti ini. Ternyata ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Islam, Rasulullah SAW menggabungkan antara amal batin yaitu engkau menyerahkan hatimu kepada Allah, dan Rasulullah menyebutkan amal zahir yaitu engkau mengarahkan wajahmu kepada Allah dalam membayar zakat, dan juga dalam salat. Sehingga Islam di sini mencakup iman. Ya.
Perhatikan, Islam dalam hadis ini mencakup iman. Karena disebutkan sendirian. Dan kaidah tadi, kalau disebutkan sendirian berarti iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman, ya. Hadis ini kalau kita baca muqaddimah, kenapa orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kabarkanlah kepada tentang Islam, ya. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ketemu Nabi, dia berkata, wallahi ya Rasulullah, ma ataituka hatta halaftu adada asabi'i hadhihi alla atiyaka. Ya Rasulullah, sebelumnya ya Rasulullah, saya telah bersumpah dengan nama Allah sebanyak jari-jariku, itu demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak akan datang kepada engkau. Jadi sebelumnya sudah bersumpah, tidak bakalan datang kepada engkau. Kenapa sahabat ini bersumpah tidak akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Karena terlalu banyak tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan dukun, majnun, Nabi dikatakan kahin, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan mashur, tersihir, dikatakan sobek, keluar dari tradisi masyarakatnya, dikatakan qati'ur rahim, dikatakan Rasulullah SAW dituduh pemutus silaturahmi, pemecah belah umat, dan banyak tuduhan-tuduhan disampaikan kepada Nabi, dikatakan syairun majnun, penyair gila. Sampai ketika terlalu banyak tuduhan, sampai seorang tidak mau datang ketemu Nabi SAW. Tapi akhirnya Allah membukakan hatinya, sehingga dia pun datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi inilah hakikat daripada Islam, yaitu kau menyerahkan hatimu seluruhnya kepada Allah. Kalau kau sudah menyerahkan hatimu seluruhnya kepada Allah, apa yang Allah perintahkan kau terima. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah seperti orang yang Allah telah melegangkan dadanya untuk Islam dan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apapun dia putuskan, dia terima. Ini dari Allah, dia terima. Bukan dia protes, bukan dia mikir dulu. Kalau ini dari perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dia terima. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, kata Allah, sungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau adalah pemutus hukum, engkau adalah hakim pada permasalahan yang mereka perselisihkan. Setelah engkau memutuskan perkara tersebut, mereka terima dan tidak ada gerundel dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, mereka benar-benar menerima keputusanmu. Itulah mukmin yang sejati, itulah muslim yang sejati, yang di mana dia menyerahkan hati seluruhnya kepada Allah. Bukan seperti, terus kenapa haram, kenapa ini? Setelah hukumnya haram, cari-cari dalih untuk menghalalkannya. Tidak mau terima. Itu bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati adalah menyerahkan hatinya benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang Allah sampaikan dia jalankan. Dia terima. Itulah muslim yang sejati. Dia mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku tidak berbuat syirik. Aku tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya Allah yang aku ridho sebagai Tuhanku. Yang lain aku tidak menjadikan Tuhan. Wa bil islami dinan. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Apapun yang dengan Islam aku akan terima. Wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan, dan aku terima Muhammad sebagai nabiku. Aku tidak protes. Itulah Islam yang sesungguhnya. Baik, kemudian hadis berikutnya hadis terakhir dalam bab ini, bab tafsir Islam, yang mirip dengan hadis makna hadis sebelumnya, ya. Saya bacakan. Wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam. An abihi, dari Abu Qilabah, dari seorang dari ahli Syam, dari ayahnya, annahu sa'ala Rasulullah sallam. Ayahnya itu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallam, "Mal Islam?" Ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah sallam menjawab, "Al-Islam itu adalah antuslima qalbaka lillah." Engkau menyerahkan hatimu hanya kepada Allah. Amalan batin. Ya. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik, dan orang-orang Islam selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Ini seperti makna-makna sebelumnya. Qala ayul Islam afdal? Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal?" Qala al-iman. Al-iman. Islam paling afdal adalah iman. Qala wa mal iman? Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'thi ba'dal maut. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian.
Perhatikan di sini. Di sini dalam hadis ini disebutkan Abu Kilabah meriwayatkan dari seorang lelaki dari penduduk negeri Syam. Orang ini tentunya disebut orang yang majhul, tidak diketahui siapa, ya. Atau bukan majhul, dia mubham, tidak diketahui siapa orang tersebut. Intinya secara sanad hadis ini bermasalah karena ada rawi yang tidak dikenal dari seorang, siapa orang tersebut rawinya. Tetapi kata para ulama maknanya benar, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Sehingga meskipun secara sanad hadis ini bermasalah, tapi didukung oleh syawahid hadis-hadis yang lain yang maknanya sepadan dengan hadis ini, sehingga hadis ini maknanya benar. Taib, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu Islam, Rasulullah SAW menjawab, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah dan kaum muslimin selamat dari lisanmu dan dari tanganmu. Kemudian ditanya ayul Islami afdal. Perhatikan di sini dia berkata, ayul Islam afdal. Islam mana? Islam apa? Itu apa dari Islam yang paling afdal? Apa dari Islam yang paling afdal? Paling terbaik. Maka Nabi SAW menjawab al-iman. Kata Nabi SAW al-iman. Perhatikan, Nabi menjawab dengan iman. Setelah itu dia tanya lagi, wamal iman, apa itu iman? Kemudian Rasulullah SAW mengasih tentang rukun iman. Ya. Iman, Rasulullah jawab dengan rukun iman. Rukun iman tersebut, iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab suci, kemudian iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir. Tapi perhatikan, di sini ada 5, kita tahu rukunnya ada 6, ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum kita bahas tentang tentunya rukun iman ke-6, ada yang ke-6. Yang ke-6 adalah takdir, ya. Yang ke-6 iman kepada takdir. Takdir baik maupun buruk, tapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Tapi ketika perhatikan sini, ketika Rasulullah SAW berkata, ayul Islami afdal, Islam apa yang afdal? Islam apa yang paling afdal? Islam di sini penggunaannya maknanya apa? Apakah Islam maknanya adalah amalan zahir? Jawabannya tidak, karena Rasulullah SAW menjelaskan di antara perkara Islam yang paling afdal adalah iman. Berarti Islam di sini ketika kita jelaskan di awal pengajian, Islam penggunaan maknanya bisa maknanya adalah agama, bisa maknanya adalah Islam amalan zahir, bisa maknanya adalah Islam sama dengan iman. Kita boleh artikan di sini Islam sama dengan agama, ya. Sama dengan agama. Din, ya. Atau mencakup iman. Itu secara keseluruhan mencakup iman. Nah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam paling afdal, Rasulullah SAW menjelaskan iman. Kenapa paling afdal? Karena kita tahu iman adalah landasan. Iman adalah landasan dari semua amalan. Ibarat kalau kita punya pohon, maka iman itu adalah akar. Kalau akarnya buruk, pohon tersebut akan buruk. Percuma. Oleh karenanya kalau iman tidak benar, iman bermasalah, seluruh amalan tidak diterima. Ya. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalannya. Amal tidak diterima. Allah bercerita tentang orang-orang kafir, kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalangi sedekah yang mereka keluarkan tidak diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Orang kafir juga mereka bersedekah, mereka berinfak, tapi kata Allah tidak diterima infak mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi iman ini kalau iman bermasalah, maka amal soleh tidak diterima karena dia adalah landasan. Dia landasan dari semua amal soleh. Makanya ketika dalam hadis dikabarkan kepada Ibnu Umar bahwasanya ada sekelompok orang yang mereka mengingkari takdir, yaitu pengikut Ma'bad al-Juhani, maka Ibnu Umar berkata, "Idza lakita haula fa akhbirhum anna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni." Jika engkau bertemu dengan mereka orang yang mengingkari takdir, kata mereka tidak ada takdir. Allah ciptakan begitu saja tanpa ada konsep sebelumnya, tanpa ada planning sebelumnya, tiba-tiba Allah ciptakan.
Berarti dia mengingkari takdir. Kata Ibnu Umar, kalau kau bertemu dengan mereka, sampaikan bahwasanya aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku. Dan sampaikan kepada mereka, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban thumma anfaqahu ma balagha minhu Allah ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sampaikan kepada mereka, jika salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Bukan emas cuma sekilo 2 kilo, emas sebesar gunung Uhud, emas yang banyak. Kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima infaknya tersebut sampai dia beriman kepada takdir. Sampai dia beriman bahwasanya sebelum Allah ciptakan ini semua Allah sudah planningkan terlebih dahulu. Kalau tidak maka tidak diterima. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang Islam yang paling afdal iman, karena iman adalah landasan daripada amal soleh. Kalau ada yang tidak beriman dengan salah satu rukun iman, yang 6 maka tidak diterima. Di sini kata para ulama, di antaranya penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bahwasanya Rasulullah hanya menyebutkan 5 perkara dalam hadis ini, dan itu dalam Al-Qur'an juga banyak. Allah hanya menyebutkan 5 perkara. Ya, misalnya Allah berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebajikan yang sungguhnya adalah engkau beriman, orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhirat, maka dia telah sesat. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan 5 bergandengan. Adapun takdir Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Kenapa takdir tidak digandengkan dalam hadis ini? Disendirikan penyebutannya. Demikian dalam Al-Qur'an takdir disebutkan tidak bergandengan, tapi disebut dalam ayat yang lain. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kata para ulama tidak digandengkan karena takdir adalah konsekuensi dari iman kepada Allah. Kenapa? Karena takdir adalah bagian dari iman kepada Allah. Sehingga tidak disebutkan secara bersama dengan 5 yang lain. Terkadang disebutkan dalam hadis, dalam ayat yang lain. Sebenarnya dalam hadis ini tidak disebutkan, ya. Karena dia bagian daripada iman kepada Allah. Makanya Imam Ahmad berkata, Al-qadar qudratullah. Al-qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Ibnu Abbas juga mengatakan al-qadar nizamut tauhid, ya. Faman kadzdzaba bil qadar, ya, kadzdzaba naqada takdzibuhu imanahu. Kata Ibnu Abbas, takdir adalah membatalkan takdir, maka kedosaannya itu membatalkan tauhidnya. Taib, apa makna al-qadar qudratullah? Kata Imam Ahmad, takdir itu adalah kekuasaan Allah, karena takdir menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala super hebat. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menjalankan apa yang dilakukan, Allah merencanakan dahulu. Allah tuliskan dalam rencana tersebut dalam Al-Qur'an. Apa yang telah dia catat, dan semua tidak ada yang keluar daripada catatan tersebut. Tidak ada yang keluar dari planning Allah. Dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu kekuasaan Allah. Karena kalau ada yang keluar dari planning atau ternyata Allah tiba-tiba terjadi tanpa pengetahuan Allah, berarti Allah nggak jago dong. Allah nggak jago. Nah, ini masalah, tentu masalah takdir, masalah butuh pembahasan panjang, ada pembahasan sendiri. Tapi ingin saya sampaikan bahwasanya Rasulullah juga menafsirkan Islam dengan iman, ya. Sehingga Islam
secara tafsir yang hakiki Islam itulah agama. Agama adalah Islam. Cuma dalam agama ini ada rukunnya, ada kewajibannya, ada yang wajib-wajibnya, ada yang mustahabnya, ada yang sangat penting, ada yang dibangun di atasnya seperti iman. Jadi Islam ini sangat luas, komprehensif ya, namun ada bagian-bagiannya. Demikian rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bab yang baru, tentang bab siapa yang mencari agama selain Islam atau siapa yang mencari selain perkara Islam. Demikian para ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.